Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan keamanan data akses database tanpa izin yang terdiri dari Sipa Oktaviani, Rika Mutiara, Oki Asri, Ripani Nursidik, Julham Septian, dan Wiboyanto. Definisi hacker. Apa itu hacker? Hacker adalah seseorang yang memiliki skill pemrograman yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer, jaringan, pemrograman, atau perangkat keras. Hacker dapat memahami bahwa hacker tak selamanya identik dengan penjahat dunia maya. Di dunia cyber, hacker adalah sosok yang bisa meretas perangkat seperti komputer, ponsel, webcam, hingga router. Tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu merupakan tindakan kriminal. Namun, pada kasus tertentu, hacker adalah sosok yang juga bisa menguntungkan. Ada juga jenis-jenis serangan hacker. Satu, denial of service. Dua, man in the middle. Tiga, malware. Empat, drive-by attack. Lima, cross-site scripting. Enam, SQL injection. Tujuh, phishing. Delapan, credential ruse. Manfaat hacker. Jangan salah gunakan kepandaianmu jika itu membuat orang lain merugi. Nah, program kamu ke cracker orang, pastinya kamu meningkatkan tingkat potensi yang kamu kan. Nah, semakin canggih teknologi, contoh kecil menurut saya, hacker biasanya menambahkan perlindungan pada ID atau bloknya. Hacker menggunakan tekniknya untuk melindungi yang lemah. Dengan pengertian secara lain, hacker secara langsung memberitahu pemilik web atau aplikasi bila data dalam web atau aplikasi dapat diakses dengan mudah. Dampak negatif, menggunakannya untuk mengancam seseorang, menghack seseorang yang tidak bersalah, mencuri data-data dari suatu blok atau ID, tidak lain biasanya untuk membatalkan sistem seseorang agar tidak dapat mengakses situs atau program tertentu. Definisi dari SQL injection itu sendiri adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar dan di dalam pembuatannya menggunakan form yang salah. Jadi sampai saat ini, SQL injection masih menjadi favorit hacker untuk melakukan serangan pada website. Apalagi sekarang ini hacking melalui jaringan internet sudah tidak semudah zaman dulu. Contoh mudah teknik SQL injection melalui form username. Harusnya username diisi dengan karakter saja, tetapi form tersebut bisa diisi dengan karakter lain. Jadi hacker bisa menyisipkan karakter seperti titik dua, titik koma, strip, koma, dengan dan tanda kutip tunggal. Sehingga hacker bisa memasukkan query SQL injection. Akibatnya yang pasti website Anda sudah bisa ditembus oleh hacker tersebut. Hacker memungkinkan untuk mengambil semua informasi yang ada pada website, terutama informasi yang bersifat sensitif seperti username dan password. Dan cara kerja SQL injection ini, setiap pengguna dapat mengakses suatu sistem melalui proses login. Proses bagian ini digunakan untuk menyaring dan mengetahui identitas dari pengguna yang mengakses sistem tersebut. Pengguna dapat mengisikan username dan password pada kolom isian yang biasanya terdapat di halaman pertama website. Pada dasarnya, proses login sering diterapkan untuk meningkatkan keamanan atau security dari sistem tersebut sehingga pengguna yang tidak terdaftar dalam database tidak dapat masuk ke sistem ini. Akan tetapi, SQL injection ini dapat merusak keamanan yang telah dirancang sedemikian rupa. Misalnya, terdapat pengguna yang memiliki username tanda kutip 2 Hakim dan password tanda kutip 2 ada aja. Jika pengguna melakukan inputan sesuai data tersebut, maka tidak akan menjadi masalah pada sistem database karena memang data itu yang tersimpan di dalamnya. Kode SQL dapat dilihat berikut ini. Select, bintang, from user, where username, sama dengan tanda kutip 1, Joko, and password sama dengan tanda kutip 1 ada aja. Akan tetapi, jika pengguna membuat username menjadi tanda kutip 2 Hakim
tanda pagar, maka karakter tanda pagar akan menyebabkan karakter selanjutnya tidak dianggap sebagai kode SQL. Akibatnya, maka username Hakim dapat tetap mengganti password menjadi kode SQL, yaitu password sama dengan tanda kutip OR 1 sama dengan 1. Yang terjadi adalah pengguna tanda kutip Hakim tetap berhasil login ke sistem karena inputan password tersebut merupakan kode SQL yang menandakan bahwa proses login berhasil cara mencegah SQL. Yang menandakan bahwa proses login berhasil cara mencegah SQL injection. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tindakan SQL injection ini merupakan tindakan berbahaya bagi keamanan sistem database yang sudah dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pencegahan atau prevent yang harus dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan mencegah terjadinya SQL injection. Berikut penjelasannya. Pengaplikasian sederhana mengakses database tanpa izin. Di sini, untuk dapat mengakses suatu database tanpa izin, maka kita dapat menggunakan tanda strip spasi yang dapat berarti itu dapat diartikan sebagai komentar dalam fungsi SQL. Jadi, password akan diabaikan karena di bagian setelah username ditambahkan komentar pada SQL, yaitu dengan tanda strip spasi. Lalu di sini saya akan mempraktekkan cara untuk mengakses database tanpa izin. Baik, di sini tampilan awal dari phpMyAdmin. Di sini kita akan melakukan testing SQL injection, yaitu menggunakan phpMyAdmin. Di sini juga saya sudah menyiapkan satu tabel yang berisikan username dan password, yaitu admin dan passwordnya admin 123 dan username Asep, passwordnya 123 Asep 123. Lalu kita akan melakukannya menggunakan SQL klik. Nah, di sini kita mengetikkan sintaks SQL, yaitu select bintang from users where username sama dengan kutip admin, kutip, lalu strip spasi, kutip, and password sama dengan kutip asal, dan kutip lagi. Jadi di sini dapat diartikan select bintang from, yang berarti ambil semua data dari tabel user, yang mana username-nya itu admin. Lalu kutip strip spasi di sini dapat berartikan sebagai komentar pada sintaks SQL, yang berarti sintaks setelah admin itu tidak akan dijalankan. Lalu kita coba klik go. Nah, beginilah hasilnya. Jadi, walaupun kita mengisikan password secara asal, tetapi kita masih dapat mengakses ke database tersebut. Jadi pada tabel tersebut kita masih bisa masuk untuk melakukan input data seperti itu. Jadi admin di sini itu apabila di sini sudah terlihat ada admin dan password admin 123 ini, berarti kita sudah berhasil melakukan SQL injection. Apabila gagal, coba klik SQL. Go. Nah, jadi apabila gagal, di sini, maka username dan password dari tabel tersebut tidak akan dimunculkan karena admin di sini memang ada, akan tetapi passwordnya itu salah, maka username admin itu tidak akan dimunculkan, yang berarti SQL injection ini gagal dilakukan.
Seperti itu. Hasil pada serangan SQL injection memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan dan keamanan sebuah aplikasi, di mana yang paling berbahaya adalah jika penyerang berhasil mendapatkan username dan password administrator dari database, sehingga memungkinkan penyerang untuk mengambil alih dari suatu aplikasi, mulai dari menambahkan, mengedit, menghapus data, sampai dengan mengacak isi konten pada aplikasi tersebut. Pada dasarnya, SQL injection merupakan jenis serangan klasik, namun sampai saat ini masih sering dijumpai pada beberapa aplikasi yang telah dikembangkan baik oleh instansi pemerintah, daerah, maupun oleh instansi pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan sebuah aplikasi tidak akan pernah terlepas dari penggunaan database. Pengembangan aplikasi yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan teknik secure programming akan memudahkan penyerang untuk melakukan penetrasi ke dalam database aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamanan pada data yang disimpan di dalam database, penerapan secure programming, dan implementasi firewall dalam melakukan rancang bangun sebuah aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.